Teknologi dan digitalisasi terus berkembang, membawa perubahan dalam tatanan kehidupan kita. Teknologi kini menjadi platform utama dalam sektor bisnis, ekonomi, hingga industri. CCIT FTUI adalah sebuah unit kerja khusus di bawah Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan profesional di bidang teknologi informasi dan multimedia kreatif untuk menghasilkan lulusan siap kerja yang kompeten dan bersertifikasi internasional. CCIT FTUI mempersiapkan SDM unggul yang kompeten untuk pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyongsong visi Indonesia Emas 2045. CCIT FTUI berhasil mendapatkan sertifikasi penjamin mutu internasional dilengkapi fasilitas belajar mengajar dan infrastruktur yang adaptif dengan era industri 4.0 dan era society 5.0. Berdiri sejak tahun 2002, CCIT FTUI secara konsisten menyelenggarakan program pendidikan profesional yang menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dibekali sertifikasi bertaraf internasional, sehingga menciptakan lulusan yang siap bekerja di berbagai sektor industri teknologi digital. CCIT FTUI menawarkan dua pilihan program, yaitu program teknologi informasi dan program multimedia kreatif. Setiap program memiliki spesialisasi yang adaptif dengan kebutuhan industri dan pengembangan teknologi, diantaranya software engineering, cyber security, computer network, Internet of Things, data analytics, digital marketing, dan multimedia animation. Program teknologi informasi mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di dunia IT dengan prospek karir sebagai software programmer, web developer, computer network admin, data analyst, hardware maker perangkat IoT. Program multimedia kreatif mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di dunia digital kreatif dengan prospek karir sebagai seorang animator, pengembang konten multimedia, dan game developer. Pendidikan profesional CCIT FTUI dilaksanakan selama 2 tahun dengan pola pengajaran berorientasi 90% praktik dan 10% teori. Kurikulum selalu adaptif dengan kebutuhan industri dan disampaikan oleh tenaga pengajar yang memiliki pengalaman industri. Students CCIT FTUI dapat mengambil program S1 kerjasama dengan berbagai universitas aliansi dalam dan luar negeri. Melalui proses kuliah sambil bekerja, akan tercipta lulusan sarjana berpengalaman kerja. CCIT FTUI terus berkomitmen menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas, dan siap langsung bekerja ke industri digital demi SDM unggul Indonesia. CCIT FTUI Programming Future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat datang di webinar kita yang ketiga, yaitu di bulan Maret tentang pemahaman dasar-dasar pemrograman. Karena dasar-dasar pemrograman adalah kunci utama dalam menguasai logika dan algoritma. Dalam menguasai algoritma, mari kita sekarang jelajahi konsep-konsep ini untuk memperdalam pemahaman kita dalam dunia pemrograman. Narasumber kita pada webinar kali ini adalah Bang Lius Lipindi Eskom yang merupakan seorang senior software engineering di Traveloka dan juga alumni dari CCIT angkatan 2012 ya Bang ya? Ya, halo. Ya, betul, angkatan 2012. Betul banget. Bisa dipanggil Bang Lius aja ya teman-teman ya, biar lebih akrab. Oke, tanpa kita buang waktu lagi, dipersilakan untuk Bang Lius Lipindi untuk memulai presentasinya.
Ya, halo semuanya, selamat siang. Ini webinar yang ketiga berarti, ya. Berarti udah. Ya. Jadi hari ini kita akan coba eh, mengenal mengenai algoritma. Jadi di sini saya akan coba berbagi sedikit ke adik-adik sekalian mengenai apa sih logika, apa sih algoritma, terus pemrograman itu apa sih, terus mungkin nanti kita akan coba lihat contoh-contoh lah ya, kayak gimana cara pemrograman bekerja, apa-apa aja di algoritma kayak gitu. Ya, mungkin saya coba share screen ya. Hmm, ya di sini saya punya ada materinya di sini. Ya, kelihatan kan ya? Ya, oke. Eh, Langsung aja mungkin kita mulai kali ya. Hari ini kita akan coba mengenal mengenai algoritma, the backbone of the modern computing. Jadi itu adalah ya kalau bisa bisa dibilang itu adalah tulang punggungnya lah dari pemrograman atau computing itu sendiri. Mungkin sebelumnya yang belum kenal, kita kenalan dulu. Halo semua, nama saya Lius Lipindi, bisa dipanggil Lius. Saat ini bekerja sebagai software engineer di Traveloka. Udah mulai dari tahun 2020, jadi ya udah 3 tahun di Traveloka. Kebetulan juga merupakan salah satu alumni dari CCIT FTUI angkatan 2012. Berarti lulus di 2014. Suara saya kedengaran clear kan ya? Ya, oke. Ya. Nggak banyak yang bisa diceritakan tentang saya sendiri, ya mungkin kehidupannya, daily life-nya seperti para programmer-programmer lain yang mungkin pernah teman-teman dengar juga ceritanya, ya setiap hari berurusan dengan laptop, coding, dan lain-lain, kayak gitu. Ya, mungkin kita langsung aja, biar kita nggak lama-lama. Kita langsung hari ini kita bakal coba mengenal mengenai algoritma. Apa yang akan kita lihat di sini ini merupakan dasar-dasar sih atau basic-basic. Jadi mungkin teman-teman juga yang belum kenal sama sekali atau yang belum tahu sama sekali itu mungkin bisa ikutin dari awal. Kayak apa sih ini, apa sih algoritma dan gimana sih di pemrograman, pentingnya tuh apa, terus kalau algoritma tuh harus kayak gimana. Nah, kita hari ini akan coba lihat nih untuk mengenai algoritma ini, tipenya apa, terus contohnya kayak gitu. Sebelumnya berarti di sini masih di kelas 3 semua ya, berarti kelas 3 SMA ya. Iya, Kak. Ya, berarti mungkin mungkin dari beberapa kalian yang mungkin yang SMK udah mungkin ada yang udah pernah kenal juga tentang algoritma itu apa, atau mungkin yang terutama yang apa jurusannya perangkat lunak ya, rekayasa perangkat lunak itu pasti udah paham sih atau mungkin udah pernah kenal juga. Nah, teman yang belum ya kita sama-sama kita lihat. Nah, hari ini apa itu algoritma? Ya, mungkin kita ini sedikit sedikit tentang sejarahnya aja. Sejarahnya itu eh, algoritma ditemukan di abad ke-9 oleh matematikawan. Sebenarnya yang nemuin ini adalah matematikawan. Konsep konsep algoritma ini ditemukan oleh Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Yang yang sebenarnya kalau kalian kenal ini juga cukup terkenal nih. Ini juga salah satunya adalah dikenal sebagai Bapak Aljabar atau ya salah satu matematikawan terkenal lah. Dia yang menemukan konsep tentang algoritma dan algoritma sendiri itu juga sebenarnya diambil dari namanya dia yang algoritmi itu yang berkembang seterusnya berkembang di abad-abad udah masuk-masuk ke abad modern seperti ya kalau film-film terakhir yang kita tahu kayak Alan Turing yang penemu mesin komputer kayak gitu-gitu. Nah, itu dikembangkan lebih lanjut oleh ya ahli-ahli yang kayak tadi gitu. Jadi sebenarnya udah cukup lama nih pengenalan algoritma ini, konsep-konsep algoritma ini. Nah, terus apa sih algoritma itu? Nah, di sini definisinya sendiri itu algoritma adalah tahapan-tahapan dan aturan-aturan yang didesain untuk memecahkan sebuah masalah atau melakukan sesuatu.
Jadi algoritma itu adalah tahap atau langkah yang dimana ada aturan-aturannya nih di langkah-langkahnya. Untuk apa? Melakukan sesuatu. Nah, algoritma biasa digunakan di banyak ya pemecahan masalah matematik, computer science, engineering, dan lain-lain. Algoritma sendiri merupakan fondasi dasar yang sangat krusial untuk dalam pembuatan komputer. Kenapa? Karena kan tadi kalau kita udah tahu ya, kalau algoritma itu kan sebenarnya kan tahap-tahap. Nah, dalam pembuatan sebuah aplikasi atau computing, itu kita otomatis perlu dong tahap-tahap itu. Misal kita ada satu masalah yang ingin kita pecahkan. Gimana sih cara memecahkan masalahnya? Otomatis kan ada tahap-tahapannya. Nah, di sini tahap-tahapan yang terperinci itu, yang tergambar, yang terdeskripsikan, itu kita sebut dengan algoritma. Dengan yang tadi itu kita ada batasannya, kita tahu tujuannya, kita tahu rules-nya, kita tahu efektivitasnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan dibilang algoritma itu hanya tahap-tahap untuk apapun. Contoh misal, ketika kita mau, ya contoh yang paling sederhana kayak gitu, ketika kita mau masak air atau merebus Indomie kayak gitu. Nah, itu kan ada tahap-tahapan yang harus kita lakukan. Misal kita contoh deh ya, mau ngerebus Indomie. Apa aja tahap-tahapnya? Misalkan pertama, kita harus sediain mie-nya. Itu tahap pertama. Terus tahap kedua, kita ambil dulu nih alat rebus, misal panci, terus dituangkan air. Nah, itu kan berupa tahap-tahap. Nah, itu susunan-susunan itu, tahap-tahap itu yang dideskripsikan sedemikian rupa, itu merupakan sebuah algoritma. Pemecahan masalahnya apa? Masalahnya itu ya kita mau makan Indomie kayak gitu. Sampai di sini. Nah, ini salah satunya juga kalau tadi kita contohnya mungkin ke Indomie, ini berikutnya ada saya kasih contoh. Ini salah satu algoritma pertukaran yang dasar lah. Misalkan kita ada dua, ini sebenarnya udah langsung tahap-tahapnya sih, tapi sebenarnya masalahnya itu ada bejana A dan bejana B, di mana bejana A berisi cairan merah, sedang bejana B berisi air warna biru. Nah, kita mau nih, gimana cara kita menukar isi air di dalam bejana A ke dalam bejana B. Nah, di sini algoritma yang kita gunakan ya ini namanya algoritma pertukaran. Di mana algoritmanya itu? Tadi kan masalahnya itu dua nih, di mana bejana A berisi air warna merah, sedangkan bejana B berisi air warna biru. Nah, di sini algoritmanya ini membutuhkan alat bantu lain yaitu bejana C di sini. Jadi ada tiga jadinya di sini. Di mana ya udah ntar tinggal ikutin aja tahap-tahapnya. Di sini kan udah terinci ya. Pertama tuangkan dari A ke C, terus tuangkan dari B ke A, terus lanjut tuangkan dari C ke B ya. Sehingga hasil yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Oh, kita mau menukar air dari bejana A ke bejana B. Seperti itu. Jadi udah tertukar nih airnya. Nah, tahap-tahapan ini, rincian-rincian ini kita sebut dengan algoritma. Kaitannya apa nanti ke pemrograman, ntar kita bakal lihat lagi lebih lanjutnya. Tapi ini sebenarnya adalah dasar atau istilahnya kerangka berpikir yang harus kita punya. Makanya di sini kita biasanya kita kenal dengan logika dan algoritma kayak gitu. Tahap-tahapannya apa, terus gimana untuk mencapainya, efektivitasnya gimana kayak gitu. Ini adalah salah satu contoh algoritma sederhana. Nah, kalau digambarkan kan kalau tadi itu secara tahap-tahapnya ya. Tapi dalam prosesnya sendiri, algoritma itu terbagi ke tiga dasar ini. Ya, tiga, tiga bisa dibilang apa ya? Tiga komponen lah, tiga basic dasar yang menunjang si algoritma itu, yaitu ada input, proses, dan ada output. Di mana setiap algoritma sendiri biasanya akan ada tiga ini nih. Ada yang di input, ada yang diproses, dan ada yang dihasilkan. Dimana kalau misalkan mungkin ketika ketiga ini nggak ada, ya disebut dengan algoritma yang lengkap gitu. Jadi di sini ya kalau kita lihat, ya inilah yang kita sebut dengan komponen-komponen dari algoritma itu sendiri. Kita ada komponen input, di mana ya merupakan data input ya, data masukan yang kita akan proses dalam algoritma kita. Misal tadi, kalau misalnya kita
yang akan kita konsumsi kayak gitu. Terus ada lagi control structures-nya di mana ini adalah instruction-nya yang tadi tahap-tahapannya yang berupa misalkan tadi tahap satu, tahap 2, tahap 3. Nah, itu kan list-list of tahapannya kan. Nah, nanti in detailnya sendiri akan ada. Kalau di sini tak ada basic-basicnya sih, ada beberapa basic tentang pengenalan logikanya terhadap pengulangan, percabangan, dan juga kondisi kayak gitu. Nah, terus ada operasi ya. Operasi ya itu berarti ya kalau secara komputer kita kenalnya sebagai perhitungan aritmatik ya. Misalnya kayak tambah, bagi, kurang, kali itu sebagai eh, apa yang mau kita proses lah gitu. Kalau misalkan tadi berarti operationnya, misalkan kita lari ke Indomie rebus, misalkan kita mau bikin Indomie rebus. Berarti operationnya apa? Coba saya mau sedikit agak ini deh ke kalian. Ada yang bisa nyebutin nggak kalau misalkan tadi misalnya kita balik lagi ke kasus Indomie rebus. Kira-kira operation yang terjadi di sana apa? Kalau secara aritmatik kita kenal ada tambah, kali, kurang, bagi. Ada yang bisa bantu? Ini kita ada berapa pesertanya ya? Ya, kalau misalkan kita tarik balik ke masalah kasus pembuatan Indomie tadi, sebenarnya operationnya itu di situ ya itu adalah perebusan, perebusan di mana kan Indominya itu perlu direbus ya. Nah itu adalah proses yang dilakukan di sana, action yang dilakukan itu di sana dari apa yang udah diinput, apa yang dilakukan, yaitu pemasakannya kayak gitu. Ini contoh dari komponennya. Ya, berikutnya kita akan mengenal tentang presentasi dari algoritma itu sendiri. Kalau tadi kita udah, sebenarnya sampai sini suara saya nggak hilang-hilang kan ya? Clear kan ya? Jelas Kak, jelas. Ya, oke, oke. Ya, kalau tadi kita udah tahu nih kayak algoritma itu basicnya gimana, sekarang kita mau kenal tentang presentasinya sendiri, presentasi dari algoritma. Presentasi dari algoritma itu berarti bentuk penyajian, atau dengan kata lain, algoritma itu bisa kita sajikan dalam bentuk apa sih? Atau algoritma itu bisa kita presentasikan ke dalam bentuk apa? Gimana cara kita membuat membuat dan menyampaikan atau menyajikan sebuah algoritma. Di sini sebenarnya secara dasar itu terbagi menjadi dua, terbagi menjadi diagram dan teks. Kalau mungkin yang udah pada tahu juga, umumnya biasa kita kenal, ya kalau misalnya udah tahu kita kenal dengan pseudocode dan flowchart. Kayak tadi, eh, dan secara penyampaian sendiri, algoritma ya biasanya dibagi ke building box atau problem solving tahap-tahapan. Jadi eh, dalam penyampaiannya, dalam bentuk penyampaiannya itu bisa ada dua tadi, ada secara teks dan diagram. Dimana kalau teks itu biasa kita kenal dengan pseudocode, sedangkan dalam bentuk diagram atau grafik itu kita sebut dengan flowchart. Di mana yaitu penyampaian algoritma ini salah satu yang paling utamanya itu harus clear. Jadi harus tahap-tahapannya harus terperinci kayak gitu. Di mana tahap-tahapannya yang udah kita deskripsikan tadi kita gambarkan lagi. Misalkan mungkin kita misalkan mau menyampaikan ke bentuk teks. Ya udah kita bisa tulis aja nih tahapan-tahapannya. Misalkan tadi, oh tahap pertama ini, tahap kedua ini, tahap ketiga ini. Nah, itu bisa kita bentuk tulisan atau bisa bisa kita representasikan ke dalam bentuk gambar. Nah, kalau gambar ini nggak sembarangan nih kita bisa gambar-gambar aja. Itu ada sedikit satu banyak dua aturan yang mengatur tentang algoritma ini sendiri. Misal kayak kalau tadi kita udah kenal yang masalah input, proses, output. Nah, itu ada aturan-aturannya sendiri. Gimana kalau kita mau gambar output? Gimana kalau kita mau gambar input? Itu ada standar-standar yang biasa digunakan. Kenapa kenapa harus ada standar? Pertanyaannya kenapa harus ada standar? Nah, sebenarnya standar itu
merupakan sebuah penggambaran umum biar orang tuh lebih mengerti. Karena kan flowchart ini digunakan untuk nantinya sebagai utamanya dari desain sistem ya. Misal tahap-tahapan yang harus dilalui itu apa, proses-prosesnya. Bahkan kalau bisa kan didetailkan serinci mungkin. Bahkan kalau satu satu tahapan hilang aja pun itu udah berantakan misalkan prosesnya. Misalnya kita ada 5 tahapan, di mana misalnya tahapan kedua tidak terdistribusikan dengan baik. Itu udah berantakan tuh pasti. Setelah satu jadi 3, duanya kemana? Hilang. Itu kalau misalkan tidak tergambar dengan baik atau tidak terdata dengan baik, itu ketika kita desain sistem itu akan beda hasilnya nanti. Mungkin akan ada error atau mungkin akan ada ketidaksesuaian. Makanya penyampaian penyampaian algoritma ini ada standarnya gitu. Ada ilmu lah yang dibutuhkan untuk ya istilahnya ini loh cara penyampaian algoritma yang umum yang orang lain tuh ketika kita gambar seperti ini udah pasti diketahui secara umum karena memang sudah ada ilmu yang menggambarkannya itu, ilmu yang mengatur lah kayak gitu. Itu adalah itu untuk penyampaian dari algoritma. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian misalkan oke nih, kalian udah bisa nih, kalian udah kebayang, oh mau bikin sistem kayak gini nih, tahap-tahapannya, prosesnya ini. Nah, untuk penyampaiannya, kalian perlu gambarin atau kalian perlu komunikasiin. Nah, disinilah di mana presentasi dari algoritma ini digunakan. Kalau boleh ditarik cerita sedikit, ini sangat di untuk aturan-aturan flowchart dan shadow code ini nggak hanya sebatas teori, tapi memang praktek di lapangannya pun memang dilakukan. Kayak misalkan ketika saya bekerja, ketika saya ditugaskan kayak, oh coba dong kamu nge-handle project ini. Project apa? Misal project mau nambah user baru misalkan. Coba dong saya mau yang user baru itu dikasih diskon 10%, misal seperti itu. Nah itu kan kita perlu gambarin nih, gimana sih kita mau flow-nya, kita mau alurnya ketika user masuk dari halaman pertama, halaman kedua, dan seterusnya. Nah, desain-desain itu yang kita presentasikan itu menggunakan dasar-dasar dari algoritma ini sendiri kayak gitu. Nah, mungkin langsung lanjut aja ke kita ngelihat ke bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk dari algoritmanya. Kayak tadi yang udah dibilang juga ada 2. Yang pertama itu teks, yang kedua itu display. Di mana kalau untuk teks itu ini kita berkaitan dengan tulisan. Jadi ya hanya tulisan aja. Di mana kita sebutnya itu dengan shadow code, yaitu high level description of a computer program or algorithm. Di mana pada dasarnya sebenarnya shadow code ini merupakan deskripsi aja di mana it use natural language, dia menggunakan natural yang mudah dimengerti, misal bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa lain yang dikombin dengan beberapa sintaks pemrograman yang umum, misal kayak kalau misalkan ada perulangan, misal ada pencabangan, itu kan ada sintaks-sintaks umum ya kayak ada if, ada for kayak gitu. Tapi tetap mix dengan natural language-nya, misal kayak deskripsi-deskripsi menggunakan kalimat-kalimat bahasa pada umumnya, misal ambil eh, proses nomor satu, satu ditambah dua gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang pengembangan secara pengembangan secara pemrograman nanti, Shadow Code ini sedikit banyak akan membantu. Karena kenapa? Karena di sini pertama dia sudah based on text yang mana kalau misalnya kita pemrograman itu udah pasti pakai teks ya. Kedua, yang tadi kayak udah diceritain juga dia dia itu ada mix antara bahasa natural dengan bahasa pemrograman. Jadi sedikit banyak struktur dari aplikasinya itu udah kelihatan kayak gitu. Jadi sedikit banyak struktur dari apa yang harus kita code, apa yang harus kita kerjakan itu udah kelihatan. Jadi umumnya bisa dituangkan melalui shadow code. Kalau misalkan cuman biasanya kalau shadow code ini levelnya dia udah lebih ke high level yang udah deskriptifnya itu bahkan udah tahu sampai detail. Sedangkan kalau misalkan masih berbentuk flow, orang umumnya masih pakai flowchart kayak gitu. Nah, ini shadow code. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini adalah contoh dari shadow code. Ini adalah contoh calculate average. Berarti ini kita mau menghitung rata-rata. Menghitung rata-rata di mana seperti yang tadi udah dideskripsikan juga, kayak kalau mungkin kalian bisa lihat ya kalau di sana kalau misalnya kalian ada baca input, output, tahap 1, 2, 3, 4. Nah, itu merupakan standar standar dari algoritma itu sendiri. Kayak tadi yang udah diceritain kan, harus ada input, terus ada output, terus ada proses. Nah, ini merupakan standar-standarnya.
Penulisannya gimana sih sebenarnya? Sebenarnya penulisannya itu nggak mesti baku kayak gini. Misal kayak nomor satu. Ini kan kebetulan ini juga pakai bahasa Inggris ya. Ini nggak apa-apa juga kalau kita tulis dengan bahasa Indonesia. Asal informasi yang mau kita sampaikan ya mungkin tertujunya kepada orang Indonesia. Itu nggak apa-apa juga. Misal di sini kan kalau kita lihat ada algoritma tentang penghitungan rata-rata, di mana inputnya itu adalah array of numbers. Berarti ada, nah kayak gini-gini. Array ini kan merupakan sintaks ya, bukan sintaks istilahnya. Array itu merupakan satu aturan baku di pemrograman. Berarti inputnya berupa array. Array itu apa sih? Array itu merupakan data banyak. Kalau misalkan umumnya orang bilang data banyak lah. Nah, ini kebetulan emang shadow code-nya udah sampai ke level sedikit-sedikitnya level pemrograman nih. Tapi nggak masalah juga ketika input di sana kita tulis angka banyak. Nggak apa-apa. Misalkan inputnya di sana eh, 5 angka, 5 input angka. Itu nggak masalah juga. Atau 5 angka acak di sana. Itu nggak masalah juga. Cuman ya balik lagi ke nanti aturan-aturannya. Kayak misalkan kalau kita tulis di sana, misal input kita tulis 5 angka acak. Ya udah berarti ra- algoritma rata-rata ini hanya untuk 5 angka acak. Kayak gitu. Sedangkan kalau kita tulis array of numbers, berarti ini tuh untuk banyak angka gitu. Tidak terlimit angkanya. Kan jadi kita pakainya array. Atau misalnya kita bisa tulis eh, angka banyak. Atau mungkin ya beberapa angka gitu di situ. Nggak apa-apa. Nah, ini outputnya itu average of the numbers. Terus ada deh tahap-tahapnya. Tahap satu ngapain, tahap dua ngapain, tahap tiga ngapain, kayak gitu. Itu yang di biru-birunya itu biasanya tuh memang udah beririsan dengan si pemrograman itu sendiri sih. Kayak for each, in, to, of, number, return, itu merupakan, sebenarnya itu udah kegambar sih. Apa namanya, sintaks-sintaksnya di ini. Ini kalau nggak salah, tuh kalau itu kan bisa dilihat juga kan di atas itu sebenarnya pakainya VBNet. Ini sebenarnya kalau mau di-convert ke VBNet ini akan lebih mudah karena tinggal ikutin aja tahap-tahapannya apa. Apa yang perlu diketik ya ini inputnya apa, outputnya apa, terus tahap-tahapannya apa. Kayak gitu. Jadi ini merupakan contoh. Terus balik lagi nih, dasar-dasar apa yang harus kita ingat tadi. Yang pertama yaitu input, output, sama yang kedua itu tahap. Kita di sini nggak pernah akan bisa menggambarkan sebuah algoritma tanpa tahap, karena sebenarnya algoritma itu adalah tahap-tahap penyelesaian. Jadi pasti akan ada satu, dua, tiganya. Biarpun nanti di sistem secara desain aplikasi mungkin nggak rentetan urutan gitu. Mungkin ada nanti ada proses lagi sendiri segala macam. Tapi secara algoritma atau penyampaian umumnya dasar dasar dasarnya itu harus disajikan secara urutan kayak gini. Nanti di pengembangan programnya sendiri nggak mesti kayak gini. Misalkan mungkin nanti ada beberapa yang mungkin bisa menarik gaya object oriented segala macam, jadi yang nggak structural gini lah, yang nggak sequential kayak gini. Cuman secara algoritma atau secara logika berpikirnya kita harus mengurutkan. Misalnya ada tahapan-tahapan lah kayak gitu. Satunya apa, duanya apa, tiganya apa, dan seterusnya. Nah, ini kalau dalam penyampaian dalam bentuk teks. Nah, gimana gimana kalau penyampaian dalam bentuk gambar atau grafikal. Nah, di sini kita kenalnya sebagai flowchart. Atau kalau misalkan kalau diartiin ya secara arti ya diagram alir atau diagram alur, di mana merepresentasikan sebuah proses dari algoritma ke dalam bentuk-bentuk diagram yang sesuai standar tadi, misal input, output, kayak gitu. Nah, menggunakan simbol-simbol dan arah yang menggambarkan proses-proses yang terjadi di dalam sebuah algoritma. Flowchart sendiri biasa digunakan dalam software development, business process, dan problem solving. Bahkan nggak cuman di bahkan untuk kerangka berpikir flowchart sendiri ini nggak cuman biasanya nggak cuman dipakai di pemecahan masalah untuk pengembangan aplikasi aja. Ini juga bisa dipakai untuk pola pikir bisnis, itu juga bisa bisnis proses. Jadi nggak mesti sesuatu yang terimplementasikan langsung ke dalam aplikasi. Misalnya misalnya kita bilang, oh kita bikin flowchart itu udah pasti di coding, nggak kayak gitu juga. Bisa jadi bisnis prosesnya kita gambarkan ke flowchart, itu bisa juga logika-logikanya kita gambarkan ke flowchart, itu bisa juga. Cuman secara penerapan nanti misalkan let's say total beda ya itu nggak masalah juga. Karena umumnya biasa bahkan untuk level company-company yang mungkin yang di saya juga itu
melakukan hal-hal kayak gini. Kayak tadi yang saya cerita juga, misalkan kayak dikasih sebuah project, dikasih sebuah kasus nih, gimana cara kamu memusahkan masalahnya? Ya, kita harus gambarkan dari bisnis prosesnya gimana, secara teknikalnya gimana, secara perhitungannya gimana, secara impact-nya gimana. Nah, itu semua kita gambarkan. Nah, ini salah satu penggambarannya itu melalui flowchart. Mungkin saya nggak akan ngebahas detail ilmu-ilmu kayak flowchart itu ada apa aja segala macam, tapi ya ini nanti kita bakal lihat contoh flowchartnya lah kayak gitu. Kayak untuk detail-detailnya kayak gambarnya ada apa aja segala macam itu mungkin nanti teman-teman akan mengalami kok kalau misalkan eh, berkecimpung ke depannya di dunia IT itu akan banyak lah beririsan dengan kayak gini. Cuman hari ini saya pengen lebih mengenalkan aja kayak flowchart itu gimana sih contohnya. Nah, umumnya kebagi ke dalam empat ini, di mana eh, flowchart itu harus ada start dan end, itu harus ada proses, minimal satu proses atau lebih, bisa ada decision itu di mana percabangan. Biasanya ini menggambarkan kondisi, kondisi misal kayak kita mau, kayak tadi deh, contoh misalnya saya tarik sederhana, oh tolong dong bikinin flow di mana kalau user baru itu dikasih diskon 10% kayak gitu. Nah, itu tinggal nah buat penentuan user baru atau enggaknya itu kan ada kondisi. Nah, itu disebut dengan decision. Dan satu lagi simbolnya yaitu pasti ada input dan output sesuai dengan standar algoritma yang tadi udah kita ketahui. Nah, ini juga penting untuk kita tahu ya kalau misalkan algoritma itu harus ada start dan harus ada end. Jadi sebuah algoritma itu harus berhenti dan harus ada yang mulai. Jadi selain tadi ada input dan output dan ada proses, ini juga harus ada berhenti. Jadi ketika sebuah algoritma, misal kalian mendefine sebuah algoritma, tapi nggak ada berhentinya nih, mungkin karena kondisinya tidak terpenuhi atau mungkin ada looping di dalam atau perulangan yang terus-terusan, nah itu salah. Itu merupakan sebuah algoritma yang salah. Jadi harus ada berhentinya, harus ada end-nya kayak gitu. Ini tergambar di flowchart. Nah, ini saya punya contoh flowchart. Coba dong, saya mau tanya dong ke kalian. Ada yang tahu nggak ini flowchart untuk apa? Coba ayo yang mau bantu saya. Ini teman kata-kata. Ya, dari Aksa ya, iya. Betul, ini adalah flowchart menghitung rata-rata. Ini ya simple ya kayak tadi kan. Nah, sesuai dengan pseudocode yang tadi udah kita lihat. Nah, di sini flowchartnya ini sama tujuannya itu untuk menghitung rata-rata. Sesuai tadi ini udah sesuai dengan standar yang tadi kita sebutkan. Ada input, output, ada start, ada stop, ada decision, dan ada proses. Nah, ini kalau kalian lihat, biasanya ini standarnya ya. Start dan stop biasa diperlihatkan dengan bentuk oval seperti itu. Jadi bentuk persegi, persegi panjang tapi rounded gitu. Sedangkan untuk proses biasanya kita pakai kotak biasa yang sum sama dengan sum plus 6, count plus 1. Nah, itu proses. Itu adalah proses-proses yang dilakukan. Sedangkan kalau kita bentuk jajaran genjang, yang jajaran genjang itu biasanya kita untuk input dan output. Jadi outputnya apa, kayak gitu. Sedangkan untuk yang diamond, yang bentuknya itu apa sih? Ya, diamond itu. Itu biasanya untuk proses. Jadi di mana kalau kita lihat flow-nya, ini kalau kita baca berarti kayak gini. Algoritma ini mulai dari tahapan start, di mana dia akan mendeklarasi dua buah variabel, yaitu variabel count dan sum. Pertama, tahapan proses pertamanya apa? Proses pertamanya kan langsung masuk ke bagian ini, langsung masuk ke bagian count ya. Nah, di count ini berarti proses pertamanya itu ada pengecekan nih, ada pengecekan 5. Jadi eh, ada pengecekan terhadap si count. Countnya itu di bawah 5 nggak sih? Countnya itu kecil dari 5 nggak sih? Kalau kita lihat sekarang. Countnya itu kecil dari 5 nggak? Oh iya, karena countnya itu masih 0, baru dideklarasikan. Berarti akan masuk ke tahapan yes. Di mana yang yes ini masukin namanya, masukin angkanya, nah kemudian di sum nih. Sum yang sekarang ditambah dengan angkanya, menghasilkan sum yang baru.
Setelah itu ngapain? Setelah itu ya udah count-nya itu ditambah 1. Berarti count-nya itu sekarang kondisinya 1 karena udah nggak 0 lagi, jadi udah 1 sekarang kayak gitu. Habis dari count kemana sih? Habis dari count balik lagi ke proses decision ini lagi. Kita cek lagi nih. Count-nya kecil dari 5 nggak? Oh tadi terakhir 1, berarti masih kecil dari 5. Diulang terus sampai dengan count-nya terakhir. Misalkan count-nya udah 5. Count-nya berapa nih? Oh count-nya 5. Kecil dari 5 tidak? Oh tidak, ternyata udah tidak. Ya udah berarti langsung masuk ke proses berikutnya yang mana langsung hitung average-nya. Average itu ya itu berupa summary dari tadi, dari angka-angka tadi yang udah kita masukin kan ini udah kita tambah-tambah nih di sini. Nah, disummary-kan dengan dibagi 5. Nah, 5 ini pasti kita berupa bentuk ini ya. Ya, kita inilah istilahnya kita tentukan lah kita maunya 5, 6, 100 kayak gitu. Kemudian ya udah print hasil, kemudian selesai. Nah, ini merupakan algoritma yang sesuai dengan standar dan dengan penyampaian secara flowchart atau diagram air atau diagram alir. Di mana ya tadi yang saya bilang harus ada berhentinya. Kalau misalkan tidak ada berhentinya, misalkan di sini proses ini aja nggak ada. Kita baca misalkan dia tambah, setelah ditambah ngapain? Dicek lagi. Count-nya kecil dari 5 tidak. Dia kan akan 0 terus di sini. Dia akan kecil terus dari 5. Akan putar terus di sini. Jadi prosesnya itu tidak akan selesai. Jadi sebuah algoritma itu ya akan dikatakan salah. Jadi benernya itu kalau ditambah dengan satu alur ini. Nah, ini merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika mendesain sebuah algoritma. Sama salah satunya lagi sebenarnya selain dengan ada start dan end-nya, salah satunya lagi itu efektivitas sih. Efektivitas itu juga harus kita lihat. Efektivitas itu dalam arti efektivitas itu kayak tahapannya udah bener belum sih? Ada nggak sih yang bisa kita optimize lagi atau misalkan ada nggak sih yang bisa kita lebih cepat lagi gitu aplikasinya berjalan? Itu untuk contohnya nanti saya ada videonya sih. Jadi kita sama-sama nonton deh. Ini untuk sampai sini dulu. Nah ini merupakan metode penyajian dari algoritma. Kita ada dua mode nih, ada mode teks dan ada mode diagram alir kayak gitu. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu dari adik-adik atau kawan-kawan. Ya, kalau belum ada, mungkin kita bisa lanjut ya. Ini di sini saya bakalan share. Bentar ya, saya stop dulu. Ini di sini saya akan share sebuah video. Ini saya akan bentar ya, saya share dulu. Di sini saya akan share sebuah video yang mana akan menggambarkan kalau tadi kita secara ini kita sekarang mau lihat secara ya kelihatan ya screen-nya ya. Ya ini merupakan contoh contoh algoritma sih contoh penentuan algoritma. Nggak kelihatan screen-nya. Bentar ya. Udah belum? Udah di share semua aja deh. Share screen aja deh. Kelihatan? Ya. Udah kelihatan ya? Ya di sini saya kasih lihat contoh satu video di mana ini membuat algoritma nih kayak gini contohnya. It's an algorithm. In computer science, an algorithm is a set of instructions for solving some problem, step by step. Typically, algorithms are executed by computers, but we humans have algorithms as well. For instance, how would you go about counting the number of people in a room?
Well, if you're like me, you'd probably point at each person one at a time and count up from 0. 1, 2, 3, 4, and so forth. Well, that's an algorithm. In fact, let's try to express it a bit more formally in pseudocode, English-like syntax that resembles a programming language. Let n equal 0. For each person in room, set n equal to n plus 1. How to interpret this pseudocode? Well, line 1 declares, so to speak, a variable called n and initializes its value to 0. This just means that at the beginning of our algorithm, the thing with which we're counting has a value of 0. After all, before we start counting, we haven't counted anything yet. Calling this variable n is just a convention. I could have called it most anything. Now, line 2 demarks the start of a loop, a sequence of steps that will repeat some number of times. So in our example, the step we're taking is counting people in the room. Beneath line 2 is line 3, which describes exactly how we'll go about counting. The indentation implies that it's line 3. Through that same loop, we update n from 1 to 2. And so by this algorithm's end, n is 2, which indeed matches the number of people in the room. So far, so good. How about a corner case, though? Suppose that there are 0 people in the room, besides me, who's doing the counting. In line 1, we again initialize n to 0. This time, though, line 3 doesn't execute at all, since there isn't a person in the room, and so n remains 0, which indeed matches the number of people in the room. Pretty simple, right? But counting people one at a time is pretty inefficient too, no? Surely we can do better. Why not count 2 people at a time? Instead of counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so forth, why not count 2, 4, 6, 8, and so on? It even sounds faster, and it surely is. Let's express this optimization in pseudocode. Let n equal 0. For each pair of people in room, set n equal to n plus 2. Pretty simple change, right? Rather than count people one at a time, we instead count them 2 at a time. This algorithm does twice as fast as the last. But is it correct? Let's see. Does it work if there are 2 people in the room? In line 1, we initialize n to 0. For that one pair of people, we then increment n by 2. And so by this algorithm's end, n is 2, which indeed matches the number of people in the room. Suppose next that there are 0 people in the room. In line 1, we initialize n to 0. As before, line 3 doesn't execute at all since there aren't any pairs of people in the room. And so n remains 0, which indeed matches the number of people in the room. But what if there are 3 people in the room? How does this algorithm fare? Let's see. In line 1, we initialize n to 0. For a pair of those people, we then increment n by 2. But then what? There isn't another full pair of people in the room, so line 2 no longer applies. And so by this algorithm's end, n is still 2, which isn't correct. Indeed, this algorithm is said to be buggy because it has a mistake. Let's redress with some new pseudocode. Let n equal 0. For each pair of people in room, set n equal to n plus 2. If one person remains unpaired, set n equal to n plus 1. To solve this particular problem, we've introduced in line 4 a condition, otherwise known as a branch, that only executes if there's one person we could not pair with another. And so now, whether there's 1 or 3 or any odd number of people in the room, this algorithm will now count them. Can we do even better? Well, we could count in 3s or 4s or even 5s and 10s. Beyond that, it's going to get a little bit difficult to point. At the end of the day, whether executed by computers or humans, algorithms are just a set of instructions with which to solve problems. These were just 3. What problem would you solve with an algorithm? Ya, jadi itu tadi videonya, di mana kalau kita lihat itu dia membuat algoritma untuk perhitungan orang di sana, perhitungan jumlah orang di dalam sebuah ruangan. Nah, di sana kan kita tadi bisa lihat ya, ketika algoritma yang pertama kali mereka bikin, itu mereka menghitung satu persatu. Mereka menghitung satu persatu orang yang ada di ruangan, di mana ketika orangnya masih ada, ditambah satu, ditambah satu, ditambah satu. Sedangkan
Kalau misalnya kita lihat lagi di tahapan berikutnya, mereka ada optimisasi dari sisi perhitungan. Mereka menghitung melalui jumlah per dua orang. Jadi otomatis itu akan lebih cepat kayak gitu. Nah, itu merupakan cara-cara atau contoh-contoh pembuatan algoritma di mana salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah efektivitas atau efisiensi. Kalau tadi dilihat, oh, untuk hitung satu-satu itu benar kok, itu nggak ada masalah. Misal ada 11 orang, ya dia akan terhitung satu-satu. Sedangkan kalau misalkan dihitung dua-dua, itu juga nggak masalah, gitu kan. Cuma kalau misalkan dilihat dari sisi efisiensinya, otomatis akan lebih efisien dengan yang kita hitung dua-dua. Kalau yang kita hitung satu-satu, kita 10 orang kita perlu 10 tahap. Tambah satu, tambah satu, tambah satu. Sedangkan kalau kita hitungnya dua-dua, dia akan memangkas dari 10 tahap tadi menjadi hanya 5 tahap. Di mana ya cuma tambah dua, tambah dua, tambah dua, tambah dua. Gitu. Maka tadi di sana juga ada contoh tuh kayak permasalahan di mana, oh, kalau misalkan dipasang-pasangin gitu, gimana dengan yang terakhir yang tidak ada pasangan? Kalau masih ada sisa satu. Nah, makanya algoritmanya dirubah lagi, ditambahin line of step yang baru, di mana kalau ada sisa satu orang yang tidak ada pasangan, itu ditambahkan, kayak gitu sehingga algoritmanya menjadi benar. Nah, disinilah eh, contoh penggambaran atau pembuatan algoritma tadi. Ya, kebetulan tadi itu dia menggunakan shadow code. Kalau tadi kita di gambar atas kita pakai flowchart untuk menghitung rata-rata. Kalau tadi dia menggunakan shadow code untuk mendeskripsikan algoritmanya gitu. Nah, lanjut untuk ke tahap berikutnya. Ini belum belum pada pusing kan ya? Masih pada masih pada semangat kan ya? Puasa-puasa juga. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini udah ke bagian terakhir dari kita hari ini. Di sini kita akan coba mengenal mengenai program atau programming. Istilahnya setelah tadi kita udah tahu, oh logika dasar tuh kayak gini, untuk standar-standar algoritma tuh kayak gini. Nah, di sini kita mau lihat ke pemrogramannya langsung nih, atau implementasinya dari yang tadi udah kita gambarkan, step-step yang udah kita gambarkan, gimana kalau diimplementasikan ke code, gimana kalau diimplementasikan ke aplikasi. Nah, ini kita akan coba lihat. Sebelumnya kita mau kenal dulu mengenai programming itu sendiri. Programming itu sendiri merupakan proses penulisan instruction of computer. Jadi merupakan instruksi-instruksi yang kita berikan, yang kita tuliskan secara teks atau sintaks kita bilangnya ke komputer untuk komputer itu kemudian mengeksekusi. Jadi programming itu sebenarnya proses di mana kita mendeskripsikan kode sintaks dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa ya tadi yang kita jawab dengan algoritma tadi. Misalkan kita mau menghitung rata-rata, ya kita tulis nih tahap-tahapannya. Misalkan tahap pertama tadi deklarasi. Gimana sih cara deklarasi di misal Python, Java, bahasa pemrograman. Nah, itu bahasa pemrograman itu masing-masing ada beda-bedanya, ada standar-standarnya sendiri. Jadi di sini kita pakai bahasa pemrogramannya. Misal kayak Java. Untuk pendeklarasian Java itu aturannya tipenya, spasi, nama variabelnya sama dengan value. Nah, itu kan standarnya kayak gitu. Untuk Python sendiri beda, untuk JavaScript sendiri beda. Kayak untuk mungkin PHP itu dia nggak perlu tipe data di depan, sedangkan Java itu perlu tipe data di depan. Nah, ini proses-proses perangkaian sintaks, perangkaian code-code yang mau kita suruh komputer untuk execute. Nah, ini disebut dengan programming. Jadi proses untuk penulisan sintaks, di mana sebenarnya tahapan programming ini nggak akan lepas dari tahapan yang depan-depan tadi. Tahapan-tahapan perencanaan, perancangan, itu pasti. Kalau enggak, apa yang akan kita tulis? Apa yang akan kita suruh? Kita hanya akan ya nulis random aja gitu kan. Jadi kita nggak ada arahan. Nah, makanya programming ini merupakan step implementasi lah. Step implementasi daripada algoritma atau pseudocode atau pola pikir logika yang tadi kita udah tentukan atau kita rancang lah kayak gitu. Programming ini hanya bagian implementasinya. Kayak tadi juga yang udah saya bilang, itu nggak melulu ke programming. Misal kayak tadi ada bisnis proses yang harus diambil, misalkan kayak eh, kasih diskon gitu.
Itu kan mungkin salah satu tahapannya itu ada kita harus bikinin kuponnya nih, kita harus bikinin code-nya gitu, kita harus bikinin diskon code-nya misalkan diskon 10% Maret gitu. Nah, itu kan code-code itu kan perlu kita bikin. Nah, itu kan nggak mesti implementasinya di programming, tapi bisa implementasinya di ya pembuatan code itu sendiri. Misalkan di mana, misalkan di aplikasi kupon mereka kayak gitu. Jadi dari sebuah pola pikir yang tadi algoritma, ini salah satu implementasinya yaitu ke dalam pemrograman atau programming kayak gitu. Di mana ya ini ya aturan yang harus kita pahami itu berarti yang paling pentingnya itu ya itu menggunakan bahasa pemrograman, itu menggunakan bahasa pemrograman standar-standar mereka yang ingin kita pakai. Misal untuk pembuatan website itu akan umum menggunakan HTML, CSS, JavaScript kayak gitu. Untuk pembuatan aplikasi mobile itu umum menggunakan Java, Kotlin, Swift kayak gitu. Sedangkan untuk aplikasi-aplikasi mungkin aplikasi yang kita kenal kayak aplikasi desktop gitu seperti Microsoft Word, Microsoft Office, itu biasa mereka menggunakan kayak udah level-level kayak C Sharp, bahkan Python bisa, Java juga bisa kayak gitu. Sesuai dengan aturan-aturan mereka. Jadi itu adalah yang dinamakan dengan programming. Nah, kenapa sih perlu belajar pemrograman atau kenapa pemrograman itu penting? Pertama di sini kalau misalnya kita lihat dari perkembangan zaman, kita udah nggak bisa pungkiri kalau misalnya kayak gadget itu udah melekat banget di kita. Pastinya dengan kita penggunaan gadget-gadget itu, pastinya kita perlu dong tools-tools yang mempermudah atau membantu. Misal contoh kayak kita mau simpen notes atau mungkin kita mau simpen gambar di HP, ya kan? Atau mungkin kita mau edit gambar. Kita butuh dong tools-tools yang kayak, oh biar bisa ini dong, bisa dicerahin dong gambarnya, bisa di blur dong backgroundnya, mungkin bisa di-cut dong backgroundnya. Nah itu kan perlu tools-tools. Nah di sini belajar pemrograman ini memungkinkan kita lebih ahli dalam hal itu. Jadi kita bisa membuat tools yang kita butuhkan. Kayak gitu. Kayak kita punya masalah nih, kita punya masalah. Kita perlu dong untuk solve masalah itu. Kita perlu bikin toolsnya. Nah di sini programming adalah salah satu jawabannya. Makanya pembelajaran programming ini merupakan satu hal yang bisa dibilang saat ini sedang dibutuhkan ya, karena bukan sedang dibutuhkan, malah akan dibutuhkan karena yaitu mengingat dengan tools-tools yang sudah sangat modern dengan teknologi-teknologi sekarang. Bahkan kalau misalkan teman-teman sekarang mungkin mungkin udah tahu ada Apple udah ngeluarin Vision Pro yang nanti ke depannya mungkin dunia dunia kita udah nggak akan sama lagi, mungkin udah virtual semua. Nah itu kan butuh butuh orang yang bisa bikin, butuh orang yang kayak oh gimana sih cara menggambarkan, misalnya kita pakai kacamata nih, gimana kita menggambarkan environment-nya, gimana bisa kita tahu ada bangku di sini, gimana kayak kita bisa tahu ada meja di sini. Nah, belajar programming itu salah satu jawabannya, salah satu hal yang bisa kita lakukan ke depannya dengan itu. Karena ya memang di sana bagian kita, memang di sana kalau tadi yang kita udah paham kan itu kan merupakan instruksi-instruksi kan untuk si komputer itu sendiri. Nah, makanya programming itu merupakan satu hal yang mungkin ke depannya akan dibutuhkan. Bahkan sebenarnya nggak nggak harus, mungkin dulu kita kenalnya programmer yang bisa programming. Mungkin mungkin ke depannya nanti semua akan bisa programming atau semuanya akan mengerti basic-basic dasar seperti yang tadi yang saya cerita gitu. Misalnya udah bentuk dunia virtual nih, gimana sih kayak gambar ini di sini gimana taruhnya, gambar ini di sini gimana taruhnya kayak gitu. Nah, di lain hal selain dengan masalah-masalah yang bisa kita jawab, di sini juga kita dengan belajar programming, dengan kita terbiasa dengan yang tadi itu yang hal-hal algoritma, hal-hal logika, itu akan meningkatkan problem solving kita atau itu akan mengasah kepekaan kita, bukan kepekaan ya, istilahnya knowledge kita dalam pemecahan masalah. Misal, mungkin dulu yang kita tahu pemecahan masalah tuh hanya ini aja, tapi dengan algoritma, karena tadi dituntut satu aspek yang mana efisiensi dan efektivitas, itu jadi kita akan berpikir lagi kayak, ada nggak sih solusi yang lebih baik untuk ini? Ada nggak sih hal yang bisa ngejawab? Misal,
kita udah ada satu proses. Oh ini udah bagus lah. Kita pokoknya kalau setiap kali kita A, kita pasti melakukan ini. Tapi suatu saat kita mikir ya, ada nggak sih tahapan yang ini yang bisa kita lakukan yang mungkin bisa lebih cepat, lebih menghemat waktu, lebih efisien kayak gitu. Nah, dengan kita belajar programming dan algoritma ini, kita akan terbiasa tuh dengan hal-hal kayak gitu. Kayak pola pikir kita akan terbentuk sendiri. Kayak ketika menghadapi suatu masalah, oh berarti gimana cara kita menghadapinya, variasinya kita udah lebih banyak tahu. Kedua, otomatis secara impact dan kompleksitinya juga kita pikirin kayak, oh ini ternyata kayaknya enggak sih kalau kayak gini. Soalnya dulu pernah pengalaman nih kayak gini-gini. Jadi harusnya tuh yang benar kayak gini kayak gitu. Jadi pemecahan masalah kita akan lebih terlatih lagi dan terasa. Dan juga yang terakhir yang berkaitan dengan programming ini ya pastinya ke karir opportunity di mana teknologi yang bergerak itu masih perlu manusia untuk ngoperate ya istilahnya perlu manusia untuk menghadapi lah untuk mengarahkan kayak tadi yang kita bilang kan komputer itu memang udah pintar komputer itu memang udah cerdas tapi nggak mungkin kan dia bisa melakukan segalanya sendiri. Mungkin kalau misalkan kalau kalian kenal yang kayak namanya otomasi atau segala macamnya itu mungkin tapi kan yang bikin otomasinya sendiri masih manusia ya kan masih 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 ada campur tangan dari kita lah untuk merancang untuk mengkonsepkan otomasinya mau kayak gimana mau jalan setiap jam berapa segala macam. Nah di situ tuh peluangnya sebenarnya masih gede peluang peluang kita untuk belajar di bidang sana tuh masih sangat besar untuk mengembangkan untuk mendevelop. Jadi bisa dibilang programming saat ini memang jadi salah satu skill set yang standar yang sebenarnya dibutuhkan secara nggak langsung ya kayak misalnya kita pengoperasian handphone segala macam itu adalah basic-basicnya untuk logika dasarnya. Nah kalau tadi kita udah tahu nih kayak kenapa programming segala macam. Nah kedepannya ini beberapa slide ini saya akan mungkin ngasih lihat kayak contoh programming atau kalian bisa belajar program di mana. Nah, contoh-contoh implementasi yang tadi kayak kita udah kalau tadi kita cuma ngerancang aja, sekarang kita mau coba bikin aplikasinya kayak gitu. Nah, ini di sini ada beberapa basic konsep yang harus dipahami dari programming. Sebenarnya ini agak mirip-mirip dengan algoritma tadi di pseudocode, di mana ada variables, control structures, di mana itu adalah ini yang akan menangani kontrolnya, flow-nya gitu dari structures-nya. Terus ada function itu adalah perintah yang dieksekusi atau perhitungan yang terjadi. Kayak tadi perhitungan rata-rata itu ada 6 sum sama dengan 6 plus sum itu adalah prosesnya. Terus data structure ini ya datanya. Kita mau penyajian datanya gimana, kita mau bentuk datanya gimana. Itu. Jadi ini adalah konsep-konsep dasar yang eh, diperlukan dalam programming. Nah, kebetulan juga nanti kalau misalnya adik-adik lanjut di kelas CCID, ntar hal-hal seperti ini yang akan kalian dalami dan pelajari. Ya, mungkin nanti di semester 2 atau 3 kalian akan ketemu data structures, kalian akan ketemu ya kalau variabel basic-basic itu mungkin dari awal. Ya, kalian akan ketemu database, kalian akan ketemu bahkan nanti yang kayak bikin-bikin algoritma atau flowchart itu ntar bakal ada kok kalian akan disuruh juga. Nah, ini kalau ini selanjutnya saya kasih lihat nih ini adalah contoh code atau contoh program. Di sini tertulis dalam Kotlin, bahasa pemrogramannya Kotlin dengan structure atau algoritma yang tadi udah kita ketahui yaitu kita mau ngambil rata-rata dari 5 angka. Di sini kan kalau kalian lihat kan itu ada di sini kalau bisa dikategorikan ini ada numbers di mana ini ada deklarasinya tadi sini ada for ini adalah kondisi perulangannya yang dimana dicek nih diceknya kalau tadi kan diceknya ada count ya kita ada variable count nah kalau di sini enggak di sini secara pemrograman dia udah bisa nih oh looping untuk i sebanyak apa sebanyak 1 sampai 5 kayak gitu jadi ini adalah sintaks yang digunakan
Jadi nggak usah perlu pakai count lagi. Kalau tadi kan kita ada count sama dengan nol, di bawah di count plus plus gitu. Nah, sedangkan kalau kita pakai Kotlin, ini seperti ini, kayak gini. Nah, di sini number, read line. Nah, ini adalah proses untuk ngambil, untuk proses pengambilan input. Jadi read line ini dia berarti ngebaca input dari si ini, dari si ini. Di mana ntar akan dibaca dan ditaruh ke number. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ada pengecekan dulu nih di sini nih. Numbernya kosong atau enggak, numbernya nol atau tidak. Bisa jadi kan di sini user nggak masukin nih, main enter aja. Nanti kan angkanya akan kosong, angkanya akan nggak ada. Nah, di sini ketika angkanya nggak ada, apa yang dilakukan? Dia akan ngeprint kalau, oh inputnya nggak valid nih. Kemudian di return, di mana return ini berarti aplikasinya selesai, keluar dari yang fungsi utamanya, kayak gitu. Dan sedangkan kalau misalkan angkanya itu nggak kosong, apa yang terjadi? Angkanya nggak kosong ya udah ditambahkan ke number sini, numbers add. Nah, kebetulan operasi daripada, oh bukan operasi di sini kan kalau kita lihat kan numbers sini kan bentuknya kan ini ya list ya, list itu kan tadi yang kalau kita bilang kita taunya array gitu ya. Jadi ditambah dulu nih. Mereka nggak langsung menambahkan semua di sini, tapi mereka nyimpen dulu nih, nyimpen si numbernya ini disimpan ke numbers, yang mana numbersnya itu bentuknya array atau kumpulan dari angka-angka. Jadi misalkan ada 5, berarti nanti numbersnya ini kan ada 5 di sini kayak gitu. Nah, di bawahnya baru dihitung. Di sini dia pakai fungsi sum namanya. Nah, fungsi sum ini adalah penjumlahan, penjumlahan daripada list tadi atau array tadi. Nah, kalau kalian lihat aturan-aturan seperti sum, seperti add, mutable list, kayak gini. Nah, ini merupakan aturan-aturan dari bahasa pemrograman masing-masing. Kebetulan di sini kita contohnya itu adalah Kotlin. Nah, jadi ini adalah aturan Kotlin. Gimana kalau nanti kalau kalian mau representasikan ke Python atau ke Java, itu akan beda lagi. Cara penjumlahannya akan beda, nggak pakai sum lagi. Cara pendeklarasian array-nya nggak pakai ini lagi, kayak gitu. Jadi itu adalah aturan-aturan yang jadi programming itu adalah sebenarnya ilmu yang mempelajari ini, mempelajari representasi dari code-nya. Kayak kita udah punya algoritma, kita udah punya flowchart, gimana sih untuk ditulisnya ke dalam code yang mana nanti code-nya akan dieksekusi oleh komputer menghasilkan output yang kita mau kayak gitu. Setelahnya ya lanjut langsung display. Setelah display ya selesai kayak gitu. Ini adalah contoh code sederhana di mana ini merupakan implementasi dari yang algoritma yang udah kita buat, dari algoritma yang udah kita rancang lah. Misalnya tadi kita merancang kita mencari rata-rata dari 5 angka gitu. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari kawan-kawan atau yang lain. Mungkin terkait programming, terkait algoritma, nggak masalah. Atau mungkin mau bertanya, pernah mengalami apa juga nggak masalah. Ya, sebenarnya materi kita untuk hari ini hanya itu. Mungkin saya mau ngasih lihat contoh kali ya, untuk aplikasi-aplikasi yang bisa kalian coba. Bentar ya, saya lebih bikin. Ya, mungkin saya share lagi dulu kali ya. Ini kalau misalkan ini salah satu website yang saya ketemu, ini cukup menarik di sini nih. Ini merupakan contoh implementasi dari pemrograman yang sederhana, yang tanpa kita perlu, ya istilah kita nggak perlu nge-code sampai teks-teks gitu lah. Kita di sini bisa drag and drop, di sini kita bisa tambah fungsi, kita bisa tambah perhitungan kayak gitu.
Nah, di sini kalau kita lihat kan ini ya istilahnya sama lah ya kayak flow yang tadi udah kita buat. Di sini kita ada button, ada eventnya. Eventnya ngapain sih ketika button ini diklik kayak gitu. Nah, ini kalau kalian lihat ya ini udah simple sih, udah tinggal ditarik-tarik aja. Ini habis ini ngapain, ini habis ini ngapain kayak gitu. Terus juga angka-angkanya bisa di-define di sini, misalkan 40, 30. Nah, di sini juga kita bisa run nih di sini kalau kita lihat. Kalau kita run, nah ini ada nih 3 button. Di mana 3 button ini yang udah kita bikin. Button maju, button kanan, button kiri. Dimana kalau maju maju itu ngapain sih? Maju itu ya udah move forward. Apa sih yang move forward? Di sini saya pakai fungsi dari turtle. Jadi kalau maju, nah dia akan maju. Maju lagi, dia akan maju lagi. Belok kanan. Belok kanan tuh ngapain? Dia akan turn right. Terus move forward. Berarti maju ke kanan. Ke kanan lagi. Kayak gitu. Kanan lagi. Maju, maju. Kayak gitu. Nah ini contoh-contoh penerapan pemrograman sederhana sih. Ini cukup menarik sih kalau kalian mau tahu basic-basicnya dulu. Misalkan kayak mungkin ngebiasain dulu ya, ngebiasain konsep-konsep aplikasi itu bisa di sini sebelumnya nanti berkecimpung di yang langsung code-nya beneran sintaksnya kayak gitu. Di sini ada banyak nih, ada get text ini berarti dia input, kayak bisa play sound, bisa ada gambar, 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 Kamu boleh apa nih? Boleh apa? ada gambar di sini. Tuh oke. Ya, drop down label text input. Text input ini untuk input text-nya berarti. Kita lihat. Nah, dia untuk input text-nya misalnya kita bisa masukkan input kayak gitu. Ya, ini menarik sih kalau misalnya kalian mau belajar atau mau lihat-lihat di sini juga bisa. Dia di code.org sebenarnya sih. Code.org. Namanya namanya App Lab dia namanya. Ya, mungkin segitu sih dari saya. Mungkin kalau masih ada yang menanya boleh dikasih waktu. Ini pada diem-diem bukan yang nggak ngerti kan? Teman-teman yang mau tanya bisa lewat chat aja. Nah, sepertinya kayaknya ini temanya keberatan nih, Kavina. Lagi puasa ya, belajarnya begini. Jadi agak berat. Oh ya, ini yang puasa pertama ya. Kemarin belum puasa ya. Agak-agak lag nih kayaknya nih. Ya, sebenarnya ya ini sih bayangan-bayangan nantinya ke depannya kalau misalkan nanti di siswa IT, kira-kira inilah yang akan kalian hadapi kesehariannya. Kalian akan belajar mengenai aplikasi. Kalau tadi mungkin dasar-dasarnya, nah nanti di kelas akan lebih pusing lagi sih. Akan lebih detail-detailnya gimana. Kalau sekarang masih belum dikasih tugas, ntar ada tugasnya, ntar ada harus pemecahan masalahnya. Kalau sekarang juga belum dicoba, ntar harus mencoba, harus di jalan, ntar berasa sendiri dah kalau error kayak gitu. Monika ada yang bertanya nih. Oh iya, di chat ya sebentar. Ya, Kita lihat. kamu tanya tools-tools untuk belajar programming untuk pemula apa aja ya, Kak? Dari Fatur. Ya, dari Fatur, oh, saya langsung jawab aja ya. Ya, langsung aja. Dari Fatur, tools-tools buat belajar programming untuk pemula apa? Eh, Sebenarnya kalau untuk tools sendiri udah banyak ya. Kayak yang di sebenarnya yang paling utamanya itu mungkin bisa referensinya, kalau dulu mungkin bisa referensinya dari buku. Kalau sekarang tuh udah banyak banget tuh yang nyediain kayak misal course-course yang bahkan sebenarnya udah ada prakteknya di mereka. Kalau misalnya kayak Udemy. Kalau saya sih biasanya paling suka kalau untuk belajar pemrograman ya, misalkan bahasa baru, misalkan saya mau belajar bahasa apa ya, kalau yang terkenal mungkin sekarang kita kenal kayak Golang gitu. Itu saya biasanya lebih suka lihat ke lebih suka ke cari tutorial-tutorial atau template-template di internet.
Misal kayak saya lihat, kalau mungkin kalian tahu ada Witri School. Nah itu website tutorial. Itu biasanya mereka lengkap tuh, ada tahap-tahapannya. Nah, biasanya saya sukanya ke sana untuk pertama kalinya ya. Misalkan kayak saya nggak tahu nih apa-apa, ya udah saya buka ke sana. Nanti di sana akan ada tuh deskripsinya. Misalnya kayak dari pertama tuh apa, kita harus kenal konsepnya, ini tuh gimana cara kerjanya, terus baru sintaks-sintaksnya apa. Nah, itu untuk tools, mungkin itu untuk ngebantu modul-modulnya. Nah, untuk tools-toolsnya sendiri apa? Nah, udah banyak banget sih alat-alat pemrograman yang bisa digunakan dan itu gampang. Salah satunya tadi yang saya share itu juga bisa. Itu ada di code.org. Itu eh, salah satu lab application yang enak sih, yang seru sih di sana. Kita bisa explore dan kebetulan juga itu kan drag drop kan. Jadi kita bisa coba-coba, kita tarik, ntar ini buat apa? Kalau nggak tahu atau nggak bisa caranya, itu bisa ikutin dokumentasinya, examples-nya. Dia udah banyak banget sih di sana kayak gitu. Jadi kalau tools-toolsnya biasanya sih kayak gitu. Biasanya sih saya kayak gitu. Atau mungkin bisa take online course misalnya kayak Udemy segala macam, itu sebenarnya udah banyak sih. Atau bahkan sebenarnya nonton YouTube aja udah cukup. Bahkan kadang-kadang orang ada sih yang ngebikin caranya step by stepnya kayak gitu. Nah, eh, kelanjut ke pakai apa dan eh, bikinnya pakai apa, terus mau toolsnya pakai apa. Nah, itu mungkin bisa disesuaikan dengan si tutorialnya aja atau si video atau modul yang kita ikuti. Misalkan dia menyuruhnya mungkin install Visual Studio Code, nah itu bisa juga pakai Visual Studio Code. Atau kalian mau explore misalkan tools-toolsnya. Kalau saya sih kebetulan makainya platform IntelliJ, jadi kayak PHP Storm, terus IntelliJ IDEA kayak gitu. Kayak itu untuk tools-toolsnya. Semoga menjawab ya Fatur. Selanjutnya nih, bahasa pemrograman untuk pemula apa Kak? Bahasa pemrograman yang cocok untuk pemula. Sebenarnya gini, kalau misalkan dibilang bahasa pemrograman apa yang cocok untuk pemula, semua bahasa pemrograman memiliki level-levelnya masing-masing, memiliki kompleksitas masing-masing. Tapi kalau ditanya apa yang lebih cocok untuk pemula, berarti kita cari bahasa pemrograman yang lebih ke high level, bukan ke end level. Karena kalau bahasa pemrograman itu kan kita terbagi menjadi dua ya. Kalau yang kita tahu, mungkin yang umum-umum kayak Java, C Sharp kayak gitu. Itu kan bahasa yang lebih manusiawi. Pernah nggak ada yang dengar bahasa R, bahasa Lua kayak gitu. Nah itu kan mereka kan atau bahasa C++ kayak gitu. Nah itu kan mereka kan bahasa yang lebih end level ya. End level itu berarti lebih robotik atau lebih mendekatinya ke komputer, bukan mendekati ke manusia. Nah, pastinya kalau misalkan ditanya bahasa apa yang cocok untuk pemula, kalian bisa tuh mulai dari dasar-dasar itu, dasar-dasar yang lebih dekat ke high level. Kita sebutnya sih lebih kayak ke high level sih. Kayak bahasa-bahasa yang udah lebih manusiawi lah, konsep-konsepnya juga udah lebih readable gitu. Kayak Java, Kotlin, JavaScript, itu semuanya umumnya udah readable sih. Udah nggak kayak yang bahasa, kalau kalian kenal itu bahasa shell script. Kalau itu yang itu udah bener-bener bahasanya yang levelnya udah lebih ke mesin lah gitu. Bahkan kita manusia aja kalau kita nggak ada pengetahuan dasar itu kita nggak ngerti kayak gitu. Mereka udah pakai code yang sintaks, bahkan buat nulis A aja mereka nggak nulis A gitu. Buat nulis A aja mereka nulisnya 1100 kayak gitu-gitu. Nah itu jadi yang pasti dari sana sih, bahasa pemrograman apa yang kalian rasa cocok ya tariknya ke sana aja, tariknya ke arah pertama yang lebih mudah dibaca, pertama yang lebih mudah dimengerti, kedua sama lebih ke apa yang kalian mau, apa yang kalian suka. Misalnya kalian suka, aduh kayaknya seru nih ngedesain desain web, ya kan? Ya udah kalian nggak mesti belajar HTML atau CSS atau bahkan JavaScript secara menyeluruh. Kalian bisa belajar CSS-nya, kalian bisa belajar bahkan sekarang tools-tools online banyak yang udah drag drop gitu kan, yang udah nggak usah pakai coding lagi. Nah ke arah-arah sana aja. Karena sebenarnya intinya programming itu kan nggak mesti melulu tentang ya itu tadi, nggak mesti melulu tentang, yang penting kita bisa ngebuat output gitu. Outputnya apa dan pemecahan masalahnya apa. Jadi ya itu. Jadi kalau disaranin pemrograman apa yang cocok ya pasti itu balik lagi ke coba cari apa yang kalian suka. Misalkan kalian suka ke mobile, berarti kalian bisa explore di Kotlin. Untuk iOS bisa ke Swift.
Kalau untuk website ya pasti sekarang yang lagi hype itu bahasa JavaScript ya. Bahasa JavaScript itu kayak React itu juga terkenal, Vue.js juga itu terkenal. Terus kalau mau main ke backend atau main ke service-service itu Golang itu juga lagi naik. Java juga masih dipakai, kebetulan juga di kantor masih pakai Java, Kotlin, kayak gitu sih. Ya, semoga ngejawab ya Rizky Nabila. Ada lagi teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Oh ada nih Kak. Kak izin bertanya, apakah ada device khusus untuk belajar pemrograman? Device khusus dari Ibra ya. Ya, untuk device sendiri sebenarnya nggak ada device khusus. Bahkan kita bisa belajar pemrograman dari HP, nggak mesti nggak mesti ke misalkan dengan device tertentu sih. Cuman memang kalau misalkan dari pemrograman sendiri itu kan ada yang kita sebut dengan environment-nya ya atau istilahnya media untuk menjalankannya. Nah, itu pasti beda-beda dong. Misal kayak kita mau bikin aplikasi mobile. Kita mau belajar untuk aplikasi mobile. Ya otomatis kita harus ya seenggaknya kita memang punya device untuk mobilenya. Untuk apa? Untuk tes segala macam. Tapi kalaupun nggak bisa pun pakai laptop pun bisa. Misalkan laptop itu bisa kayak pakai emulator segala macam. Jadi sebenarnya kalau ditanya ada nggak sih device-device khusus yang kayak oh ini buat belajar pemrograman sebenarnya nggak ada. Misalkan kayak kita mau belajar Android, belajar pembuatan mobile Android di laptop Windows itu bisa aja. Misalkan juga mau belajar mau coba dong ngoding iOS, mau coba dong bikin aplikasi iOS tapi adanya Windows gitu, adanya nggak ada family-nya iOS. Itu bisa. Kalau sekarang udah supportnya udah lebih ini ya, udah lebih bagus lah daripada yang dulu. Kalau dulu mungkin limitasi-limitasi tersebut masih ada, cuman sekarang udah lebih mudah sih, udah lebih mudah. Mungkin beberapa hal akan bentrok, akan ada limitasinya, cuman ya itu. Kalau untuk belajar sih sebenarnya menurut saya kenapa enggak kayak gitu. Kecuali untuk lanjutan, untuk develop segala macam, nah itu baru untuk testingnya segala macam kan perlu lah ya kayak gitu untuk device-nya kayak gitu. Ya, semoga ngejawab ya Ibra. Oke, ada lagi nih Kak. Apa kendala Kak Lius saat awal-awal belajar? Kendala, lah kalau kita cerita yang negatif-negatif, enggak kok nggak banyak tenang aja. Jadi ya untuk kendalanya sendiri sebenarnya apa ya mungkin kayaknya lebih ke ngelawan diri sendirinya yang susah sih ya kayak dari rasa malesnya segala macam kayak gitu. Tapi untuk hal-hal eksternalnya lebih ke bukan dalam ini ya, bukan dalam hasilnya, tapi dalam proses belajarnya. Misalkan kayak sering banget ketika kita belajar programan nih, misalkan kita dikasih kita dikasih kasus A, itu penyelesaiannya misalkan harus dengan ini. Nah, di situ ininya ini kita nggak paham nih. Ya berarti kan yang ininya ini yang harus kita pelajari gitu kan. Nah, itu kendalanya kadang-kadang memang tidak semudah itu dipelajari. Jadi banyak banyak kalau kita istilahnya banyak mentoknya lah gitu. Misalnya kayak oh yang kita tahu tuh ini nih, yang kita tahu tuh flow-nya kayak gini. Tapi pas dijalanin aduh error gitu. Pas kita jalanin aduh kok berat ya. Aduh kok ini ya. Nah, hal-hal kayak gitu itu yang jadi eh, bukan dibilang kendala sih, cuman lebih ke bukan hambatan juga, cuma lebih ke tantangan lah. Kalau saya bilangnya tantangan biar 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 lebih mantap lagi belajar kayak gitu. Paling itu sih kesusahannya di awal-awal karena kan lebih lebih banyak nggak tahu kan, lebih banyak nggak taunya kan kayak kita ini tuh nggak tahu ini tuh nggak tahu. Jadi ya solusinya ya itu kita belajar lebih lagi, kita cari tahu lebih banyak lagi, kita tanya-tanya lagi, kita explore lagi ke kakak-kakak seniornya juga, ke kakak kelasnya, kita bisa tanya-tanya, kita bisa sharing, kita bisa ngobrol, kayak juga ke dosen-dosen. Itu dosen-dosennya pun di sini cukup asik-asik sih, cukup untuk kayak kita bisa banget ngobrol nih, kita bisa banget kayak kita punya satu masalah. Bahkan kita bisa Pak, ini gimana cara nge-solve-nya ya, Pak? Gitu. Itu kita bisa banget ngobrol sama dosen-dosen di sini karena mereka memang pada basicnya inilah yang memang mereka ajarkan di sini kayak gitu. Jadi sebisa mungkin keluar dari sini memang ada pemahaman ke arah sana kayak gitu. Itu sih jadi kendalanya paling kesusahannya di sana.
Dan sisanya internal sih, internal kayak males, ya ngantuk kayak gitu-gitu sih. Oke, ada lagi nih Kak. Sekarang minta tipsnya buat pemrogram pemula. Oh, ada nggak sih tips belajar pemrograman? Tips belajar pemrograman untuk pemula. eh Kalau misalkan dibilang tips, kalau sekarang mungkin karena udah banyak ya, udah banyak source yang bisa kalian akses. Paling lebih ke itu sih, lebih ke nggak usah takut dengan satu masalah. Misalnya ketika kalian udah ada satu masalah nih, percayalah pasti ada di internet kayak gitu. Pasti orang udah pernah mengalaminya. Itu sih tipsnya sih. Jadi jangan pernah takut. Misalnya kayak, aduh ini bisa nggak ya? Ini gimana ya? Sama mungkin juga yang bisa ngebantu eh, yang udah mulai kayaknya udah mulai dipakai juga ya di gadget-gadget sekarang ya kayak AI itu juga sebenarnya udah mulai optimal dan udah mulai oke sih ketika kita mau brainstorm. Cuman gak dalam artian kita ambil ambil secara langsung ya apa ya hasil dari si chat AI-nya itu, cuman ya itu kita bisa brainstorm di sana, kita bisa coba ya istilahnya kita ada teman ngobrol lah kayak gitu, karena kan tadi kan salah satu pemecahan masalah yang efektif itu kan ya kita ngobrol sama orang, kita cari perspektif lain, kita cari sudut pandang lain kayak gitu. Jadi kalau untuk tips-tipsnya ya paling ke sana sih, tetap tetap harus rajin. Pertama harus rajin ya, memang kita demen explore, kita demen cari. Kedua juga yaitu sumber di internet itu udah banyak sekali, nggak mungkin nggak ada. Beberapa beberapa hal yang jarang banget saya nemuin yang sampai bener-bener kosong banget, yang bisa bener-bener sampai kayak oh ini nggak, ini belum ada pernah yang bikin, itu kayak jarang gitu. Pasti pasti udah ada yang pernah bikin, cuma memang agak implementasinya agak sulit kayak gitu. Cara-caranya sebenarnya udah ada, nah, tinggal kita explore aja, tinggal kita cari tahu aja. Sama yang terakhir mungkin ya itu bisa memanfaatkan teknologi-teknologi sekarang, misalkan kayak AI segala macam itu sudah ngebantu sih. Tapi kalau misalnya saya lihat dari kebiasaan atau habitnya, kayaknya mungkin anak-anak sekarang lebih modern ya, kayak bahkan mereka udah menggunakan AI duluan daripada mungkin dibanding dengan angkatan-angkatan saya dan yang sebelum-sebelumnya. Kayak gitu sih paling tips-tipsnya. Oke, ada lagi nih Kak yang baru. Kak, kalau misalnya kita mau belajar tapi nggak efektif, apa ada les tambahan buat pemrograman ini? Kalau kita belajar tapi nggak efektif, sebenarnya kalau dibilang untuk masalah les tambahan atau course yang mungkin mau kalian ambil di luar gitu ya, sebenarnya balik lagi ke mungkin yang perlu dipertanyakan itu bukan masalah les tambahannya atau course yang kalian butuhkan, tapi mungkin balik lagi ke kayak kita tuh nggak efektifnya di mana sih gitu. Kita tuh nggak ngertinya di mana sih. Mungkin efektif yang kamu maksud di sini mungkin tidak ngerti gitu kan. Mungkin juga efektifnya tuh kayak aduh habis ini ngapain ya, aduh habis ini ngapain ya, ya kan. Nah, dari les atau lembaga-lembaga atau course-course yang mau kalian ambil itu kan salah satu arahannya ke sana. Salah satu arahan atau tujuan itu ke sana kayak ngebantu kalian bikinin milestones buat kalian, bikinin struktur buat kalian, bikinin apa sih yang perlu kalian ketahui, urutan-urutannya kalian tuh harus tahu dari mana, terus kayak gimana implementasinya gimana. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang untuk belajar yang nggak efektif, coba tarik balik dulu kemana yang efektifnya. Atau mungkin salah satunya mungkin juga kebanyakan orang bisa bilang jamnya misalnya kayak, aduh kita lebih efektif kalau malam nih. Kayaknya kalau siang nggak bisa mikir di otaknya kayak gitu. Misalnya malam, kalau malam lebih tenang, kita udah lebih nyaman di kasur kayak gitu. Itu mungkin lebih efektif belajarnya. Jadi ke arah-arah sana sih. Nah, jadi kalau misalnya dibilang kayak les-les tambahan atau segala macem, ya itu bisa juga jadi salah satu tools-tools kalian. Cuman untuk ke yang tadi saya bilang, untuk pengarahan-pengarahan lebih ke kayak terus habis ini harus kemana kayak gitu. Nah, itulah yang salah satu ditawarkan juga di sini di society ini, itu yang pembelajarannya. Jadi sebenarnya memang udah kita di sini itu memang udah dibentuk sedemikian untuk jadi programmer yang handal lah gitu. Oke, ada yang mau tanya-tanya lagi? Ya intinya jangan jangan urungkan niat kalian di IT, tenang aja. IT itu masih masih luas kok, masih banyak kok. Kalau misalkan kalian bilang
Telat nggak sih sekarang atau enggak? Oh, ini kan udah banyak yang bikin. Enggak kok. Akan selalu dibutuhkan IT itu. Untuk ilmu-ilmunya juga nggak gitu-gitu aja. Ilmu-ilmu IT itu berkembangnya sangat lumayan lumayan pesat. Kayak apa yang saya pelajari dulu di tahun 2012 mungkin sekarang udah sedikit banyak eh bukannya nggak relevan ya, sedikit banyak akan ada yang lebih lagi, lebih optimasi lagi, lebih baik lagi, lebih lebih baru lagi. Jadi sebenarnya nggak jangan pernah takut lah ketika kalian mau masuk IT, ketika kalian mau masuk dunia pemrograman ini akan 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 ada terus hal baru yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian pahami, yang bisa kalian bahkan metode-metode barunya kayak gitu kan. Ya dapet dapet clue juga dari Kavina. Ini berarti kan yang di sini itu berarti yang udah mendaftar ya, yang misalnya yang udah berminat lah untuk masuk ke CCIT. Ya makanya salah satu hari ini juga sebenarnya pengen ngasih experience itu sih ke kalian, ke teman-teman sekalian yang kayak ini loh yang apa yang akan kalian hadapi nanti di CCIT, eh, yang akan kalian nantinya akan bisa loh kayak gini, nantinya akan paham loh pemrograman kayak gitu. Nah, ada yang tanya lagi nih. Apa pemrograman ini tergantung peminatan atau keinginan sendiri? Pemrograman tergantung minatan atau tergantung keinginan sendiri. Kalau kalau kebetulan kalau misalkan cerita dari saya pribadi sih itu kebetulan memang minat ya, memang dari dulu semenjak SMA kebetulan dulu di SMK memang jurusannya sudah di komputer. Di dulu sih cerita awalnya itu mungkin di bagian jaringan, cuman ya berkecimpung di software semenjak ada di sisi IT ini. Kalau dibilang peminatan atau keinginan, ya sebenarnya lebih penting keinginan sih, lebih penting ke ya kalian mau atau tidak gitu. Lebih penting ke kalian tuh suka nggak sih kayak gitu. Kalian tuh lebih lebih minat yang mana gitu. Oke, ada yang tanya lagi, pemrograman ini ada batasnya nggak? Kalau dibilang batas, sebenarnya balik lagi ke yang tadi ini ya. Seiring berkembangnya teknologi, yang namanya berkembang itu kan berarti batasnya naik. Ya, berarti seperti itu. Berarti semakin teknologi berkembang, ya batasannya akan semakin luas lagi. Kalau misalkan dibilang konsep-konsep dasar atau prinsip-prinsip itu tidak akan berubah, itu akan seperti itu aja. Kecuali memang keluar metode baru ya. Kalau metode baru ya itu berarti kan cara kerja baru. Itu beda lagi. Tapi kalau secara prinsip dasar itu kebanyakan tidak berubah. Tapi kalau untuk batasannya ya itu eh, bahkan sebenarnya nggak ada batasnya. Bahkan kalau misalnya kita bilang teknologi itu ada batasnya nggak sih? Pasti nggak. Semua semua kemungkinan itu pasti ada. Semua semua hal yang terpikirkan oleh manusia sebenarnya secara tidak langsung akan ada caranya. Cuman ya itu bisa atau enggak, gimana atau enggak kayak gitu. Itu kan yang menjawabnya dari sana kan. Jadi teknologi sebenarnya akan berkembang seiring seiring ke sana arahnya. Jadi ditanya programmingnya sendiri ya balik lagi selama teknologinya yang masih berkembang ya akan terus berkembang juga sih kayak gitu. Oke, begitu ya Hasbi ya. Ini Hasbi nih yang aktif banget nanya nih. Oh nih, tanya lagi Hasbi. Pemrograman di jadul nggak, Kak? Di jadwal itu maksudnya gimana ya? Ya di jadwal itu sebenarnya lebih ke pengaturan kaliannya sendiri ya. Kalau misalkan kalian memang tertarik banget dan merasa kayak ada target sendiri dari kalian, misalnya kayak, aduh maunya bulan depan harus bisa nih. Berarti kan harus kalian targetkan sendiri. Kayak gitu sih. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kak, bikin aplikasi gimana? Bikin aplikasi. Aplikasi tentang seperti nada dering atau apa? Aku lihat kok Hmm. agak tertarik. Ya, sebenarnya kalau misalkan bikin aplikasi, kalau ditanya kayak gimana, ya, ya tahap-tahapannya ya mungkin kayak tadi yang udah saya contohin. Kayak pertama, kita harus menguasai dulu, kita harus menguasai dulu
apa yang kita mau bikin kita harus tahu dulu, kita harus ada rancangannya dulu, kita harus ada skemanya dulu, kita harus ada plannya dulu. Setelah itu tahapannya ya baru masuk ke pembuatannya itu ya tadi kita mau pakai bahasa apa, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya buat aplikasi itu kayak gimana, nah itu tahap-tahapan itu yang harus kalian satu persatu kalian lewati sih. Nggak bisa secara instan. Atau mungkin kalau misalkan eh, eh, mau melihat melihat contoh di internet itu juga ada, misalnya kayak tadi kan misalkan bilangnya aplikasi nada dering itu sebenarnya udah banyak banget contoh di aplikasi itu, bahkan ada yang tinggal download aja gitu kan, terus tinggal kita rubah-rubah sedikit. Cuma kan ya itu balik lagi ketika kita udah ke sana kita kan juga harus ngerti konsepnya, ya kan. Kita nggak bisa cuma kayak oh kita download udah tuh kita mau ngapain gitu kan. Berarti kan kita harus belajar lagi konsepnya, kita harus belajar lagi dasarnya, kita harus belajar lagi ini tuh apa sih kayak gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, boleh open cam-nya teman-teman. Kita foto bersama dulu. Ada foto ya. Ya. Oh, banyaknya laki-laki ya ternyata. Oke, ada lagi yang masih mau ditunggu untuk on cam? Oke, satu, dua, tiga. Oke, oke teman-teman, sudah. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan ya nggak terlalu pusing ya walaupun masih puasa. Tetap semangat. Kita bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih banyak Bang Lius. Ya, Terima terima kasih banyak kasih. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Kak. Salam. Terima kasih. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak.